Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya kita berpuasa, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tujuan kita berpuasa tidak lain adalah untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tujuan kita berpuasa tiada lain adalah untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Lihatlah, tatkala seorang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahan dari makan dan minum dan syahwat-syahwatnya, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ketika berpuasa, dia juga latih dirinya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia memperbanyak membaca Al-Quran, maka hati-hatinya yang sakit atau penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya akan semakin hilang. Allah hilangkan dengan sebab dia membaca Al-Quran. Dan seorang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah," barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifa. Rahul Bukhari. Kecuali Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa di neraka. Maka ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, berpuasalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa juga akan memberikan syafaat nanti kepada seorang hamba di hari kiamat. Nabi bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa berkata tatkala itu, "Ay Rabb, mana'tuhu ta'ama wasyahawat bin nahar." Aku telah menahannya dari makanan, dari minuman, dan dari syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an akan mengatakan, "Mana'tuhun nauma bil lail." Aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Qal, dikatakan kepadanya, fayusyafa'an, maka keduanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan
syafaat. Keutamaan yang berikutnya, bahwasanya puasa itu akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Nabi bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis yang masyhur ini sering kita dengar. Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Keutamaan yang berikutnya, bahwasanya puasa akan menahan syahwat seorang hamba. Nabi bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shiyam fa innahu lahu wija." Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah ba'ah. Ba'ah di sini maknanya adalah memiliki kemampuan finansial untuk menafkahi istrinya. Sudah mampu dia. Bukan hanya mampu untuk berjima, tapi juga mampu untuk menafkahi istrinya. Memiliki kemampuan finansial maksudnya. Kata para ulama. Waliyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah lebih menundukkan pandangan kita. Wa ahsanu lil faraj, dengan menikah lebih menjaga kemaluan kita. Faman lam yastati' wa man lam yastati, maka jika ada yang belum sanggup, fa alaihi bis-shaum, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa dapat mengekang syahwatnya. Demikian beberapa keutamaan dari ibadah puasa yang bisa disampaikan melalui kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan yang mulia ini dan ibadah-ibadah yang lainnya, siyamnya, qiyamnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima ibadah kita dan Allah berikan ganjaran yang besar nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.